Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah suatu rahmat yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Di satu sisi, iman juga menuntut adanya perjuangan dari pihak kita untuk mengaktualisasikannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, para murid heran akan kegagalan mereka dalam mengusir setan. Mereka belum sadar bahwa hidup beriman haruslah diperjuangkan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Yesus menegur para murid karena kurangnya perjuangan mereka dalam meningkatkan kualitas hidup beriman. Seandainya para murid berusaha meningkatkan kualitas hidup beriman mereka, maka mereka akan dapat mengusir roh jahat dan melakukan penyembuhan lahir dan batin terhadap orang-orang yang meminta pertolongan mereka. Orang yang tidak bersedia untuk meningkatkan kualitas hidup beriman mereka akan memiliki iman yang rapuh. Orang demikian tidak akan mampu bertahan dalam situasi-situasi sulit yang dihadapinya. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil hari ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk senantiasa tekun dalam perjuangan untuk meningkatkan kualitas hidup beriman. Perjuangan itu pertama-tama didasarkan pada doa terus-menerus. Sebab
doa adalah landasan yang memberikan kekuatan dalam beriman. Orang yang mengaku diri sebagai orang beriman, tetapi tidak tekun dalam berdoa, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ia tidak kokoh dalam hidup beriman. Ketekunan untuk berdoa itu perlu diwujudkan dengan tekun berbuat baik kepada sesama. Dalam situasi saat ini, ketekunan untuk berbuat baik perlu diwujudkan dengan melaksanakan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, membersihkan tangan dengan hand sanitizer, menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter, serta menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat. Kebiasaan baik untuk bersosialisasi dengan orang secara langsung dapat diterapkan secara baru melalui aplikasi-aplikasi media sosial atau video call. Kita dapat meniru keteladanan hidup dari Santo Dominikus yang dikenangkan pada hari ini. Pada masa hidupnya, Santo Dominikus berhadapan dengan suatu aliran sesat yang membahayakan kehidupan beriman saat itu. Santo Dominikus tidak tinggal diam akan situasi demikian. Ia mendampingi dan membantu para imam dalam mewartakan ajaran iman yang benar kepada umat beriman. Santo Dominikus mendirikan ordo pengkhotbah, di mana ia menggabungkan corak hidup aktif dan kontemplatif. Ia menghendaki agar para anggota ordonya hidup bersama dalam doa terus-menerus sambil bekerja, belajar, dan mewartakan ajaran iman yang benar kepada seluruh umat. Dengan demikian, Santo Dominikus dan para anggota ordonya dapat mengatasi aliran-aliran sesat yang meresahkan kehidupan gereja di masa itu. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup beriman dengan tekun berdoa dan rajin berbuat baik, terutama dengan menaati protokol kesehatan dan bekerja sama dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan dan teladan hidup Santo Dominikus yang kita kenangkan hari ini menggugah semangat kita untuk mengatasi kejahatan dalam diri kita dan lingkungan di sekitar kita, sehingga kita dapat bertumbuh dalam iman yang kokoh dan tangguh akan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Ya Allah, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan dalam hati kami. Bantulah kami untuk bertekun dalam usaha meningkatkan kualitas hidup beriman kami lewat kata-kata dan perbuatan hidup kami setiap hari. Semoga berkat doa Santo Dominikus, kami dapat bertumbuh dalam iman yang kokoh dan tangguh akan Yesus Kristus Putramu, sehingga kami dapat mengatasi hal-hal jahat di sekitar kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.